Shalom Sobat ICC, kita bertemu lagi dalam program Devotion Gereja ICC. Selamat pagi semuanya, dan saya berharap bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kita yang menyaksikan program ini. Kali ini saya mau membawakan devotion tentang kitab Ayub. Nah, kitab ini kita sudah baca beberapa waktu lalu melalui DWBG Gereja ICC. Nah, ketika saya membaca kitab ini, ayat per ayat, pasal per pasal, dari pasal 1 sampai pasal terakhir, nah, kitab ini buat saya sebuah kitab yang menarik. Dan bahkan setelah selesai membacanya pun, masih ada hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya gitu. Mengapa orang benar bisa mengalami kejadian yang begitu dahsyat seperti Ayub? Kenapa Tuhan gak melindungi? Kenapa orang baik bisa tertimpa kejadian kemalangan seperti Ayub? Ternaknya habis, bahkan anak-anaknya pun meninggal, dan kesehatannya pun memburuk gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya mempelajari lagi kitab ini sekali lagi. Sebetulnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan? Atau pelajaran apa yang bisa kita sama-sama dapatkan dari kisah tentang Ayub ini? Nah, saya mendapati ada beberapa pelajaran yang menarik ketika saya mempelajari ulang kisah tentang Ayub ini. Kita baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, Alkitab menceritakan bahwa Ayub ini bukan orang Israel, tapi Ayub ini takut akan Allah, jujur dan menjauhi kejahatan. Bahkan ia adalah orang yang paling kaya di timur, di tanah Uz itu. Nah, keadaan Ayub yang luar biasa ini, kita bisa lihat bahwa di ayat-ayat berikutnya, Tuhan bahkan mengkonfirmasi keadaan Ayub, bahwa Ayub itu seorang hambaku yang saleh dan jujur, dan takut akan Dia. Nah, lalu ada sebuah sidang, di mana pada sidang itu dihadiri oleh anak-anak Allah, dan ada iblis sebagai pendakwa yang akhirnya dia berdialog dengan Allah. Ya, Ayub tentu saja takut akan Allah karena apa yang sudah Allah berikan, berkat-berkatnya, bahkan perlindungannya. Coba kalau semuanya itu diambil daripada Ayub, apakah dia masih takut akan Allah? Apakah dia masih percaya kepada Allah? Dan singkat cerita, Allah mengizinkan hal itu terjadi gitu ya. Nah, kita bisa lihat di ayat 13 sampai ke 19, bagaimana satu persatu apa yang Ayub miliki itu diambil dari Ayub. Jadi 7.000 kambing domba yang Ayub miliki disambar api dari langit. Lalu 3.000 unta dirampas oleh orang Kasdim. 500 pasang lembu dirampas oleh orang Sheba. 500 keledai betina dirampas juga oleh orang Sheba. Bahkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya Ayub tertimpa di dalam rumahnya sendiri, dan mereka semua binasa. Nah, ini suatu keadaan yang menurut saya luar biasa. Mungkin adalah satu kisah yang pernah saya dengar yang paling tragis dari kehidupan seseorang yang pernah ada. Hartanya semua habis, bahkan anak-anaknya juga habis. Nah, ada satu ayat kunci yang menarik di sini, yaitu di Ayub 1 ayat 22. Setelah Ayub mengalami semuanya itu, Ayub 1 ayat 22 berkata bahwa di dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini hal yang luar biasa. Hal pertama yang kita bisa pelajari dari Ayub adalah bahwa Ayub setelah tertimpa semua hal itu, dia tetap tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, Ayub tetap dalam imannya, Ayub tetap dalam sikap hati yang menghormati dan takut akan Allah. Nah, kejadian ini tidak sampai di situ saja.
ada kejadian yang kedua, sidang yang kedua, bahwa iblis lagi-lagi menghampiri Tuhan dan berkata, ya tentu saja, karena kesehatan Ayub masih luar biasa, masih ada, dia tidak mungkin mengutuki engkau. Dan sekali lagi Allah mengizinkan bahwa kesehatan yang Ayub punya itu diambil daripadanya. Di Ayub pasal 2 ayat 7, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Jadi Ayub ditimpa sakit, ditimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Suatu keadaan yang betul-betul menyedihkan gitu ya. Suatu kesehatannya diambil daripada Ayub. Sampai-sampai 3 sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, sampai-sampai tidak mengenali lagi Ayub. Artinya rupanya Ayub sudah berubah dari keadaan dia sehat, sudah benar-benar berubah. Dan yang luar biasa lagi bahwa selama 7 hari dan 7 malam tidak seorang pun dari sahabat-sahabat Ayub itu yang berkumpul bertemu dengan Ayub mengucapkan sepatah kata karena beratnya penderitaan yang Ayub alami. Jadi keadaan Ayub begitu benar-benar menyedihkan sehingga teman-temannya hampir tidak mengenali dia dan berduka dengan luar biasa. Tetapi ayat berikutnya, ayat kunci berikutnya adalah Ayub 2 ayat 10b. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya Ayub tetap percaya kepada Allah dan Ayub tidak mengutuki Allah. Nah, sampai di sini pertanyaan besar, bagaimana mungkin orang yang takut akan Allah, jujur dan saleh tertimpa kemalangan yang begitu luar biasa? Nah, kitab ini tidak menjelaskan secara detail kenapa bisa seperti itu, dan jawaban-jawabannya pun sepertinya tidak ada yang pasti. Tapi kitab ini benar-benar mengajar kita sebagai orang percaya bisa meneladani apa yang Ayub sudah alami gitu ya. Bisa meneladani apa yang Ayub perbuat ketika semua penderitaan itu terjadi. Nah, selama kita hidup di dunia, artinya selama kita masih ada di dunia ini, yang namanya penderitaan, kesakitan, atau kemalangan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dan itu mungkin hal yang tidak bisa kita hindari 100%. Tapi dengan adanya kitab Ayub, kita bisa melihat teladan Ayub, bahwa di dalam penderitaan Ayub tetap hidup benar dan tidak menyalahkan Allah. Nah, hal yang kedua yang saya pelajari juga dari kitab Ayub ada di pasal yang ketiga gitu. Pasal ketiga ini berbicara tentang setelah Ayub mengalami kesemuanya itu, dia mengutuki hari kelahirannya. Dia tidak menyalahkan Allah, tapi dia mengutuki hari kelahirannya dan dia berkeluh kesah kepada Allah. Nah, ada ayat yang menarik dari pasal ini, yaitu di pasal 20. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tidak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Ayat 24. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Hal yang kedua yang saya pelajari bahwa Ayub itu orang yang sangat kaya. Dibilang bahwa ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dan budak yang sangat banyak, bahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi ayat 25 mengatakan bahwa Ayub itu berada dalam kondisi hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Di sini kita bisa baca bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Artinya Ayub hidup dalam ketakutan. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub juga hidup dalam sebuah kecemasan. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan. Hidup Ayub tidak tenang dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat dan kegelisahan yang timbul. Ayub takut, cemas, tidak tenang, tidak tentram,
tidak mendapat istirahat, dan hidup dalam sebuah kegelisahan. Sebagai orang awam, kita selalu berpikir bahwa kalau kita punya harta yang banyak, kita punya uang yang banyak, tentu saja kekhawatiran menjadi minim dalam hidup kita. Kita tidak perlu ada khawatir apapun karena beberapa hal bisa kita bereskan dengan uang, dengan harta yang kita punya. Tapi nyatanya kitab ini berbicara bahwa Ayub hidup dalam kecemasan, ketakutan, tidak tenang, dan kegelisahan walaupun Ayub adalah orang yang terkaya di timur itu. Nah, apa yang pelajaran yang kita bisa simpulkan di sini? Bahwa kekayaan yang Ayub miliki tidak membawa dia hidup dalam ketenangan. Artinya, bagaimana kita bisa belajar dari kisah ini? Nah, Musa pernah berkata dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, Musa berkata kepada Tuhan, "Jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia dari hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi." Musa berkata bahwa kalau Tuhan tidak beserta dengan kami nggak akan melangkah. Buat apa kami masuk dalam Kanaan, tanah Kanaan yang penuh berkat, penuh melimpah dengan susu dan madunya, tapi engkau tidak beserta dengan kami. Artinya bahwa hal yang menurut Musa penting adalah Tuhan itu sendiri, kehadiran Tuhan. Bagaimana Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, ada Tuhan yang menyertai. Bukan berkat-berkat Tuhan yang dikejar, bukan berkat jasmani, tapi sungguh bahwa ketenangan, kegelisahan, ketenangan yang penyertaan Tuhan yang ada dalam Musa itu yang lebih penting daripada setiap berkat yang dialami. Nah, ini bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita merasa khawatir, pastikan bahwa kita mengerti dan menyadari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ambil sikap hati seperti Musa, bahwa lebih baik aku beserta dengan Engkau Tuhan. Bukan ketenanganku berasal dari harta atau berkat yang sudah Engkau berikan, tapi sungguh ketenanganku semuanya berasal dari Engkau sendiri. Nah, lalu pelajaran ketiga dari Ayub, mungkin ini yang paling penting menurut saya, yang bisa kita pelajari. Pertanyaan awalnya adalah, mengapa Tuhan bahwa Ayub mengalami semuanya ini? Dan di Ayub pasal 3 sampai 37, Ayub punya 3 orang sahabat. Ayub dan sahabat-sahabatnya ini adalah orang-orang yang hebat, yang penuh dengan hikmat. Makanya kitab Ayub ini terkenal sebagai sebuah kitab hikmat dan syair. Bahkan mungkin ada beberapa yang mengkategorikan bahwa kitab Ayub ini adalah kitab hikmat dan syair salah satu yang terbaik di dunia gitu. Artinya hikmatnya Ayub dan hikmatnya teman-temannya itu melebihi manusia pada zamannya yang rata-rata. Nah, tapi di pasal 3 sampai pasal 37, Ayub berdialog dengan teman-temannya 3 babak. Ada beberapa hal yang menjadi topik dialog, yaitu keadaan Ayub, lalu apakah yang terjadi pada Ayub ini sebuah keadilan atau ketidakadilan Allah, dan bagaimana mengapa Ayub bisa mengalami semua ini, dan ada anggapan-anggapan bahwa menurut temannya bahwa Ayub pasti melakukan sebuah kesalahan sehingga Ayub bisa mengalami semuanya ini. Dan hal yang paling menarik adalah di pasal 38, di mana akhirnya setelah sekian banyak dialog dengan teman-temannya itu, Allah menjawab Ayub dalam badai. Nah, Allah berinisiatif untuk mendatangi Ayub dan berbicara langsung kepada Ayub. Tuhan menyatakan kebesaran dirinya. Tuhan mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dan bahkan ada hal yang menarik. Dan Tuhan menunjukkan betapa kuatnya ada gambaran kuda Nil dan buaya yang Allah gambarkan gitu. Dan pada akhirnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ayat-ayat yang menarik berikutnya adalah di ayat Ayub pasal 42 ayat 1-6. Saya bacakan untuk saudara. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Pasal 3, firman-Mu, "Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau yang memberitahukan aku." Ayat 5 adalah kata kuncinya. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam abu." Ayat 5 saya baca sekali lagi. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang Engkau." Artinya, selama ini pengenalan Ayub akan Tuhan adalah hanya dari kata orang saja. Tetapi setelah Tuhan berinisiatif berbicara langsung sama Ayub, ada dialog antara Ayub dengan Allah. Dan di situ Ayub mulai mengenal Allah secara pribadi. Betul, Ayub diberkati oleh Allah dengan luar biasa pada awalnya. Harta kekayaan yang begitu banyak, hidup takut akan Tuhan, tetapi satu yang Ayub kurang, yaitu pengenalan akan Allah. Nah, bukankah ini sebenarnya berkat yang lebih besar daripada berkat jasmani? Pada akhirnya, memang betul Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Tapi berkat yang terbesar bukanlah berkat awal jasmani yang Ayub terima, yaitu 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 keledai betina, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bukan itu. Dari berkat awal didouble sama Tuhan. Tetapi apa yang Allah inginkan itu adalah berdialog. Ayub punya hubungan yang relasional, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi berkat sesungguhnya bukan apa yang Ayub terima 2 kali lipat, tapi mengenal Tuhan secara pribadi, itulah berkat yang sesungguhnya. Mari Sobat ICC, kita juga merenungkan hal ini, bahwa apakah kita dalam hari-hari ini punya dialog, punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Mungkin kondisi kita hari ini sangat diberkati, bisa jadi. Mungkin kondisi kita hari ini kurang diberkati, atau sedang menurun, atau apapun kondisi kita hari-hari ini. Tapi saya mau bicara bahwa apa yang penting bagi Allah bukanlah berkatnya buat kita, bukan bagaimana Dia akan memberkati kita, tetapi apakah setiap anak-anaknya mau mendekat pada Dia dan mengenal Dia secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat devotion hari ini. Biar pelajaran kisah Ayub ini menjadi semakin jelas, dan kami boleh ambil pelajaran-pelajaran yang berguna buat kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting Tuhan, bukan hanya kami memandang berkat-Mu saja Tuhan, tapi sungguh terlebih kami boleh punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Hubungan relasi secara pribadi. Kami bisa berdialog, kami bisa berbicara, berbincang-bincang langsung dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu pasti Tuhan, bahwa ketika kami berbicara dengan Engkau, Engkau akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion pada pagi ini, dan sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.